Ataukah otak kau Bupati Lebak itu tidak bisa berpikir sampai di situ karena otak kau sudah dipenuhi dengan hambalang mangkrak, yang sekarang sudah ditumbuhi oleh tumbuhan liar yang kemudian melilit otak Anda sehingga cara berpikir Anda menjadi sempit dan dangkal? Bos, bukan hanya umat Kristen di daerah kalian saja yang beribadatnya di ruko atau bangunan yang bukan gereja. Umat Islam juga kadang melakukan sholat Id di lapangan terbuka. Padahal kita semua tahu lapangan bukanlah rumah ibadah, tapi itu semua tidak dilarang oleh siapapun dengan alasan bahwa jangan sholat di lapangan karena lapangan bukan masjid. Dan apa yang dilakukan oleh Bupati Lebak, kader Partai Demokrat, menambah daftar Partai Demokrat sebagai partai dengan kader yang intoleran dan berperilaku diskriminatif terhadap umat agama lain. Pemirsa, lagi-lagi dan lagi, aksi intoleransi kembali terjadi terhadap umat Kristen saat menjelang perayaan Natal 25 Desember 2022 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan yang mirisnya lagi itu adalah aksi intoleransi itu dilakukan oleh seorang perempuan namanya Iti Oktavia Jayabaya. Dia adalah Bupati Lebak dan dia adalah kader Partai Demokrat. Partai Demokrat. Saya harus tekan ulang-ulang nama partainya biar didengar oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa ada kadernya yang memainkan tindakan intoleransi dan diskriminatif terhadap umat Kristen. Ternyata yang selama ini dikoar-koarkan oleh kadrun bahwa Indonesia Islamofobia, rezim anti-Islam, itu sudah terpatahkan semua. Justru di negeri yang mayoritas Islam ini malah banyak orang yang mengidap Kristenfobia, ketakutan terhadap agama Kristen, seperti halnya yang lagi terjadi di Kabupaten Lebak. Bupatinya takut sama Kristen. Seperti yang sudah saya cari tahu dan baca dari berbagai sumber berita, bahwa Bupati Lebak yang bernama Iti Oktavia Jayabaya bangsat. Sekali lagi perbuatannya sangat bangsat. Diketahui dirinya menjadi sorotan setelah meminta umat Kristen di Kecamatan Maja untuk melaksanakan ibadah Natal di Rangkas Bitung. Permintaan itu lantaran tidak terbitnya izin untuk melakukan ibadah Natal selain di gereja. Sementara itu, di Kecamatan Maja itu sendiri belum ada bangunan gereja. Oleh karena belum adanya bangunan gereja itulah, umat Kristen di Kecamatan Maja berinisiatif melaksanakan perayaan Natal di ruko. Malah, oleh Bupati Lebak, itu dilarang. Tidak diperbolehkan dengan alasannya karena demi menjaga kondusivitas. Tapi menurut saya, alasan dari Bupati Lebak itu malah tidak berdasar. Alasan demi menjaga kondusivitas, masalah keamanan, dan lain sebagainya, itu semestinya tanggung jawab bersama antara Bupati Lebak, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat, aparat kepolisian setempat, Satpol PP setempat, dan instansi pemerintah setempat. Seharusnya Bupati Lebak yang adalah kader Demokrat itu jeli dan bijak dalam berpikir untuk mencari solusi agar supaya umat Kristen di Kecamatan Maja itu tetap merayakan Natal di Kecamatan Maja tanpa harus jauh-jauh ke Rangkas Bitung. Berikan solusi yang terbaik saja tolol, biar umat Kristen di Kecamatan Maja itu tetap merayakan perayaan Natal di ruko tersebut, dan berikanlah rasa aman dan nyaman kepada umat Kristen itu selama mereka melaksanakan ibadah perayaan Natal. Toh, perayaan Natal itu hanya dilakukan setahun sekali saja, bukan dilakukan setiap hari Minggu atau setiap hari. Anda sebagai seorang bupati seharusnya mampu menjalankan fungsi dan tugas Anda seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepada Anda.
dan Anda harusnya mampu memberikan rasa aman kepada umat beragama lain dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya, dan Anda juga harus mampu menjalankan amanat Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan malah memerintahkan umat Kristen di Kecamatan Maja untuk melaksanakan perayaan Natal di Rangkas Bitung, di daerah yang agak jauh. Kenapa tidak sekalian saja Anda suruh umat Kristen itu merayakan Natal di Yerusalem saja sekalian? Cobalah Anda untuk berpikir, suruh orang pergi beribadah di tempat lain. Anda pikir mereka semua punya kendaraan pribadi? Bagaimana untuk mereka yang tidak memiliki kendaraan? Apa harus jalan kaki? Bagaimana juga dengan mereka yang tidak memiliki ongkos untuk ke sana? Sudahkah Anda berpikir sampai di situ? Ataukah otak kau Bupati Lebak itu tidak bisa berpikir sampai di situ karena otak kau sudah dipenuhi dengan hambalang mangkrak, yang sekarang sudah ditumbuhi oleh tumbuhan liar yang kemudian melilit otak Anda sehingga cara berpikir Anda menjadi sempit dan dangkal? Bos, bukan hanya umat Kristen di daerah kalian saja yang beribadatnya di ruko atau bangunan yang bukan gereja. Umat Islam juga kadang melakukan sholat Id di lapangan terbuka. Padahal kita semua tahu lapangan bukanlah rumah ibadah, tapi itu semua tidak dilarang oleh siapapun dengan alasan bahwa jangan sholat di lapangan karena lapangan bukan masjid. Dan apa yang dilakukan oleh Bupati Lebak, kader Partai Demokrat, menambah daftar Partai Demokrat sebagai partai dengan kader yang intoleran dan berperilaku diskriminatif terhadap umat agama lain. Dan AHY sebagai pimpinan tertinggi Partai Demokrat harusnya memperbaiki kualitas SDM kader-kadernya agar otak, hati, dan perbuatan tidak intoleran dan diskriminatif. Kalau masih saja ada kader Demokrat yang berperilaku bangsat seperti Bupati Lebak itu, maka sudah selayaknya kita berbarengan tenggelamkan Partai Demokrat. Apalagi terkait dengan Pilpres 2024, tenggelamkan Partai Demokrat di 2024. Demikian video saya kali ini, dan sampai jumpa pada episode Kanal Timur berikutnya.